Di sini ada foto ya, teman-teman bisa lihat. Ada penyu dan biawak ya. Mungkin langsung saja ya. Nah, terkait dengan reptil ya. Untuk reptil kita sudah bahas kayaknya di mata kuliah sebelumnya, bahwa dia memiliki tipe filogenetik berupa parafiletik dengan burung ya. Karena reptil dan burung ini mereka berkerabat secara evolusi, memiliki satu nenek moyang yang sama. Ini ya, di sini. Memiliki satu nenek moyang yang sama, tetapi burung ini di luar reptil, sehingga disebut parafiletik. Kira-kira nggak usah dijelaskan ya, kenapa mereka masuk ke dalam satu nenek moyang yang sama, karena sisi evolusi kita sudah bahas ini. Ya, bahwa makhluk hidup berasal dari air, kemudian yang pertama muncul dari air itu ikan ya, kalau untuk hewan tingkat tingginya ya, jadi amfibi, jadi reptil, ada yang jadi burung, mamal, dan seterusnya. Kemudian perbedaan antara reptil dan burung itu juga cukup besar, sehingga mereka dibagi menjadi dua kelas. Ada kelas reptilia yang akan kita bahas, dan juga kelas aves untuk burung. Jadi mereka beda kelas tetapi satu orang tua, sehingga disebut parafiletik. Ini lebih jelasnya seperti ini ya untuk pohon filogenetiknya. Nah, teman-teman bisa cek juga. Di sini ada beberapa tipe tengkorak ya pada reptil. Jadi mayoritas sebenarnya tipenya yang diapsid ya. Tetapi ada beberapa yang masuk kategori anapsid. Maksudnya diapsid itu apa? Dia punya lubang ya di bagian temporal. Teman-teman bisa lihat di belakang mata ya. Untuk yang rata-rata diapsid termasuk burung juga. Sedangkan untuk kura-kura ini masuk kategori anapsid karena tidak ada lubang di belakang matanya di bagian temporal. Oke, ini masih sama ya. Nah, kita bisa lihat di sini reptil semua kecuali satu yang paling kanan ya. Nah, burung ada di tengah-tengahnya. Jadi mereka masuk dalam satu keluarga besar dengan burung, walaupun burung ini bukan kelas reptil. Nah, yang untuk anapsid tadi ini ada kura-kura, testudines ya, atau testudinata. Yang diapsid ini semua reptil selain kura-kura termasuk burung ya. Sedangkan kalau mamalia termasuk kita ini masuk kategori sinapsid. Jadi hanya ada satu lubang di bagian temporal dan lubangnya itu ibaratnya gabungan dari dua lubang ya, sehingga disebut sin. Joinan sin. Nah, ini untuk kekerabatan ya. Ini pernah kita bahas kayaknya ya dulu ya di mata kuliah pengantar biotif kalau nggak salah. Ada monofiletik ya. Monofiletik ini jika satu takson ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Misalnya seperti ini, ada spesies E, F, G, H. 4 spesies ini katakanlah dia kelas reptilia, kelas mamalia misalnya. Ya, kelas mamalia. Nah, di sini orang tua mereka bersama, ancestornya ada di sini di titik. Nah, karena mereka satu kelas punya satu orang tua saja disebut monofiletik, atau mono itu satu, filetik ini garis keturunan. Jadi satu garis keturunan. Nah, ini yang parafiletik kasus pada burung tadi. Ya. Kita sudah bahas tadi ada burung dan reptil. Katakanlah C sampai H ini reptil, ada buaya, ada kura-kura, ada ular, kadal, dan lain. A dan B ini katakanlah burung dan ayam. Maka di sini mereka disebut parafiletik. Karena ini ada dua kelas, dua takson di sini, ya, AB dan kelompoknya CDF sampai H. Nah, karena mereka sebenarnya ada dua takson, tetapi memiliki satu nenek moyang yang sama, maka satu takson ini disebut parafilet. Jadi satu ancestor atau satu nenek moyang, ya, anggotanya lebih dari satu takson. Keturunannya lebih dari satu takson. Ada reptil, ada aves. Kalau tadi satu takson, satu nenek moyang, kan gitu ya. Kalau ini satu nenek moyang beberapa takson. Nah, kemudian yang polifiletik, ini kebalikannya parafiletik ya. Kalau parafiletik tadi satu nenek moyang beberapa takson. Kalau polifiletik satu takson ya, beberapa nenek moyang. Nenek moyangnya ada dua, yaitu di sini titik bawah hijau dua. Ini dua, tapi taksonnya satu, kelompok satu. Oke, saya kira langsung saja kita masuk ke pembahasan reptilia. Dari kata reptum, ya reptum itu artinya melata atau
mungkin juga bisa disebut merangkak, merayap, mengesot, ya, mendelosor, dan lain sebagainya. Itu semuanya sama reptum. Ciri-cirinya tubuhnya punya sisik dan mereka kulitnya kering, nggak seperti amfibi ya. Karena reptil ini makhluk darat pertama yang sukses hidup di darat. Kalau amfibi makhluk darat pertama dari perairan, tapi dia belum sukses karena masih istilahnya tahap integrate atau penyesuaian dari air ke darat. Kalau reptil dia memang sudah 100% bisa bertahan di darat tanpa dukungan air terlalu banyak. Nah, karena pada saat itu daratan itu kering ya dan mungkin sebagian panas, maka mereka mengembangkan ada struktur sisik di sini untuk mencegah air mudah menguap ketika kena matahari. Karena kan mereka di darat terus ya. Jadi harus punya alat di kulitnya untuk mencegah air itu evaporasi istilahnya, agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, pada reptil mereka melakukan shading atau molting ya, atau ekdisis sama saja, artinya pengelupasan sisik ya, atau nulungsungi kalau bahasa Jawa. Di sini ada tiga tipe cara shading. Sebenarnya dua, yang satu itu non shading ya, tidak melakukan. Nah, yang dua ini shading secara total dalam waktu yang bersamaan. Ini pada Ovidia, namanya cantik sekali ya, Ovi. Tapi dia artinya ular. Ya, jadi pada ular, kalau menurut saya ular itu cantik ya, atau kalau yang satu. Pada ular, mereka terjadi pengelupasan kulit secara bersamaan dari ujung moncong sampai ujung ekor, langsung, sekaligus. Jadi kalau sudah waktunya, mereka akan mencari substrat kasar, mungkin batu atau kayu ya, kemudian akan menggesek-gesekkan bagian moncong sampai robek sisik mati bagian luarnya. Kemudian mereka akan istilahnya melalui celah sempit ya, agar kulitnya itu nyantol, nggak ke bawah pas mereka jalan. Nah, terus sampai ujung ekor sehingga lepas semua. Nah, kalau pada Lacertilia, laser ini kadal ya, pergantian kulit terjadi bergantian atau tidak langsung total ya, perbagian. Misalnya hari ini mungkin bagian yang mudah lepasnya bagian kepala dulu, maka kepalanya biasanya mengelupas sampai leher, karena nanti di leher itu nggak bisa lanjut ke ekor ya, karena ada kaki. Nah, sehingga nanti berlanjut lagi mungkin beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi, bahkan bisa sampai 1 minggu baru lepas sempurna kadang-kadang. Nah, jadi kalau pada kadal seperti itu. Sedangkan pada Selonia, kura-kura dan sejenisnya, ataupun krokodilia, buaya dan sejenisnya, mereka nggak melakukan shading karena sisiknya itu lempeng, keras dan tebal. Ya, pada buaya itu penulangan, pada kura-kura lempengnya itu sebagai penutup organ dalam. Jadi teman-teman jangan sekali-kali punya kura-kura kemudian dicungkil ya sisiknya, karena itu nggak bisa shading. Kalau dicungkil nanti teman-teman bisa langsung melihat daging dan tulangnya. Karena sisik atau lempeng dari kura-kura itu menutupi bagian tulang. Dan nanti kita bahas. Umumnya tetrapoda berkaki 4 ya, kecuali nanti pada Ovidia atau ular, Amphisbaenia, termasuk Lacertilia atau kadal, beberapa ada yang tidak punya kaki juga. Umumnya berjari 5 dan memiliki cakar. Nah ini ya, darah dingin atau poikilotermik, ektotermik. Ini yang membedakan reptil dari burung. Ya, kalau sisik, burung juga punya sisik bagian kaki ya, ada sisiknya kan ayam itu. Nah tapi kalau hewan berdarah dingin, poikilotermik, ektotermik, ini hanya pada reptil. Sedangkan pada burung, dia berdarah panas atau homotermik, endotermik. Ya, poikilotermik ini berarti dia tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Ya, ektotermik dari kata exo ini luar, term ini suhu. Berarti suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu luar. Beda dengan tadi, homotermik, endotermik. Homotermik ini dia bisa mengatur suhu internal tubuh. Endotermik yang menentukan ya bagian suhu dalam. Nanti ada mekanisme homeostasis atau penyeimbangan suhu dalam tubuh. Itu pada Aves. Ya, reptil nggak bisa, sehingga disebut poikilotermik, ektotermik. Kemudian celah kloaka. Nah, bedanya kloaka dengan anus ya. Kalau anus ini kan tempat pembuangan feses ya, atau berak ya, atau empuk, atau ngenge lah istilahnya. Nah, kalau kloaka, dia lubang yang di dalamnya ada 3 saluran. Yang pertama saluran ngenge tadi ya, saluran berak.
kedua saluran oropoetika, saluran vivis ya. Vivis tahu ya, vivis. HIV, hasrat ingin vivis gitu ya. Yang ketiga ada saluran genitalia. Genitalia ini berarti telur dan sperma. Nah, kalau kloaka tiga-tiganya ada dalam satu lubang. Jadi mereka berak lewat situ, vivis lewat situ, kawin lewat situ. Nah, pada ovidia dan lacertilia ini bentuknya melintang. Melintang itu berarti membelah ekor ya, membelah ekor. Ya, seperti itu Mbak Titan, betul. Kemudian yang pada selonia dan crocodilia itu membujur. Membujur ini berarti sejajar dengan ekor. Nanti kita lihat. Kemudian pada reptil memiliki gigi telur. Ini fungsinya untuk merobek cangkang telur pada saat mereka mau menetas. Nah, ini juga khas pada reptil. Setelah dirobek cangkangnya, biasanya gigi telur ini akan tanggal atau patah. Nah, untuk kelas reptilia ada 4 ordo, teman-teman harus ingat ini ya, karena biodiversitas ini terkait dengan keanekaragaman. Teman-teman harus paham minimal sampai klasifikasinya. Yang pertama ada Rhynchocephalia. Ini contohnya ada tuatara. Ya, tuatara ya, jangan diganti bangka yang taranya ya. Kemudian yang kedua ada Testudinata atau Selonia. Ini penyu kura-kura bulus, apalagi penyu kura-kura bulus ya, dan sejenisnya yang punya tempurung. Squamata ini nanti ada ular, kadal, apis baina. Crocodilia ini ada buaya, aligator, senyulong, kaiman, termasuk aligator ini buaya darat. Jadi buaya, tetapi mereka lebih dominan hidup di darat. Oke, ini nanti silakan dibaca sendiri ya, insya Allah mudah untuk dipahami. Tinggal ditranslate. Kita percepat ke A. Ini alasan yang menyebabkan kenapa reptil ini sukses untuk hidup di darat, lebih sukses daripada amfibi. Pertama, mereka sudah melakukan fertilisasi internal. Ya, pembuahannya atau perkawinannya dilakukan di dalam induk betina. Ya, kenapa fertilisasi internal ini indikasi sukses hidup di darat? Karena kalau teman-teman lihat di amfibi, mereka mayoritaskan eksternal ya, kita bahas kemarin. Nah, kalau eksternal, maka dia butuh medium untuk apa? Untuk meletakkan telur dan sperma agar bisa bercampur. Nah, mediumnya itu apa? Kalau bukan air ya siapa lagi? Kan gitu. Kalau udara nggak mungkin, masa mereka jantan mengeluarkan sperma, betina mengeluarkan telur dari ketinggian katakanlah 1000 meter di atas permukaan gitu ya. Jatuh kemudian di udara kawin, kan nggak mungkin. Harus ada air. Di darat juga nggak mungkin, karena kalau udah masuk ke tanah ya, atau jatuh ke tanah, sel telur ataupun sperma ya sudah ceplok gitu, nggak bisa istilahnya saling membuahi. Maka mereka butuh air. Nah, ketika reptil ini sudah bisa internal, maka otomatis mereka sudah nggak butuh air untuk tahap reproduksi. Ini yang pertama. Yang kedua, telurnya memiliki amnion. Amnion itu apa? Apa? Tadi ada yang jawab sepertinya. Ketuban. Ketuban atau istilahnya sumber makanan ya. Termasuk juga telurnya ada cangkangnya. Nah, kalau mereka di air, nggak ada cangkang nggak masalah. Karena kan istilahnya ada air sebagai medium penampung telur ya. Tapi kalau telur yang nggak ada cangkangnya diletakkan di darat, apalagi datarannya panas gitu ya, pasti kan akan kering. Dan dengan adanya cangkang, dengan adanya amnion ini, maka ini bisa menjaga telur agar tetap optimal ketika diletakkan di darat ataupun di serasa. Kemudian mereka memiliki keratin ya pada kulitnya, termasuk ada sisik tadi, ini untuk mencegah tadi kehilangan air agar waterproof. Kemudian bagian kakinya atau limbs ini sudah berkembang lebih baik. Ya teman-teman bandingkan kaki, katakanlah kaki biawak mungkin atau kadal gitu ya, dengan kaki katak. Nah, kaki katak itu lembek ginyur-ginyur gitu ya, ginyur-ginyur. Dipencet itu makbiul gitu kayak agar-agar. Nah, itu kalau untuk di darat ya bisa, tetapi gerakannya terbatas karena lemah, letih, lesu, letoy, lunglai istilahnya ya kakinya. Kalau pada reptil dia sudah bisa menapak dengan baik, kokoh lah pijakannya, karena memang kakinya lebih berkembang baik. Termasuk paru-paru, lungs ya atau pulmo, ini juga pada reptil sudah berkembang jauh lebih baik. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bandingkan antara salamander, katak, dan
kalau nggak salah kadal ya, paru-parunya. Kita bisa lihat di situ ya kemarin, bahwa pada kadal ini memang lebih banyak lekukan dalam, alveolusnya juga lebih banyak dibandingkan katak, apalagi salamandra. Jadi itu alasan, 5 alasan kenapa reptil ini sangat sukses hidup di darat dibandingkan dengan dahulunya. Kemudian ini untuk jantungnya, kita nggak akan bahas ini ya, cuma saya akan singgung bahwa jantung pada reptil ini agak berbeda-beda. Kalau pada amfibi kemarin kita bilang 3 lobus, 2 atrium, 1 ventricle, 2 atas, 1 bawah. Pada reptil ini ada macam-macam ya, macam-macam ya, ada yang sudah sempurna skatnya, ada yang tidak sempurna, ada yang hampir sempurna, berbeda-beda. Nanti teman-teman silahkan bisa cek ya, khususnya untuk ordo Crocodilia. Buaya ini memiliki karakteristik jantung yang sangat unik. Kalau ini untuk pembandingan, saya sebentar. Oh ya, ini pembandingan jantung juga ya, antara amfibi, kura-kura, dan mamalia dan burung. Nah ini juga sama ya, pada umumnya memang reptil seperti ini, walaupun nanti secara karakter lebih spesifiknya agak berbeda. Antara 3 dan 4 intinya kalau reptil. Kalau katak dia 3, reptil antara 3 dan 4, maksudnya ada yang masih kelihatan sangat 3, ada yang sudah mulai menjadi 4, tergantung nanti kesempurnaan sekat di bagian bawah ini ya. Ada yang sekatnya kecil, ada yang sampai hampir penuh seperti itu. Kalau pada manusia dan burung jelas 4 kelihatan jelas. Oke, ini untuk klasifikasi tadi sudah ya, ada anapsid, diapsid, ada tesudinata, squamata, dia lanjut. Nah, ini untuk contoh-contoh ada reptil ya, teman-teman. Saya kira semuanya sudah tahu ini jenis minimal ordo apa, ya kan? Seperti misalnya yang kiri bawah ini ordo apa kira-kira? Kiri bawah. Di bawah tulisan reptil ini ordo apa tadi? Testudinata. Testudinata. Tuh sampingnya? Testudinata. Testudinata. Atasnya? Testudinata. Testudinata. Sampingnya? Krokodilata. Krokodilia. Bukan krokodilata. Gak apa-apa. Masih pertama ya. Ya sudah betul ya. Kalau yang pojok kanan bawah? Ophilia. Squamata. Ovidia ya, bukan Ophilia. Jadi squamata nanti ada Ophidia, ada Lacertilia, macam-macam. Kita bahas langsung satu persatu ya nanti setelah ini. Nah ini yang saya sebut sebagai melintang tadi ya, pola melintang seperti ini. Jadi garisnya memotong ekor gini ya. Kalau yang membujur ya pada kura-kura nanti seperti ini bentuk garisnya, sejajar dengan ekor. Bisa dilihat kursornya ya. Oke. Yang pertama kita masuk ordo Rhynchocephalia. Oke, ini sebenarnya reptil purba ya. Jadi termasuk yang paling purba selain buaya. Ya, mirip kadal, tetapi kecil. Enggak kecil sih kalau kurang kadal. 30 cm lah kurang lebih. Nokturnal, jadi aktifnya malam hari, biasanya makan serangga gitu ya. Ya normal ya, semuanya normal kecuali mungkin pada bagian reproduksi. Ya, inkubasinya sangat lama. Jadi kalau dia bertelur, proses pengeraman telur bisa sampai 1 tahun. Bayangkan. Padahal umumnya reptil itu 35 sampai mungkin 40-an ya, 40-an hari. Ini sampai 1 tahun. Jadi sangat lama. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan, tapi secara genetik seperti itu. Nah, jadi ketika dia inkubasinya lama, otomatis kan punya anaknya lama ya. Dan setelah kawin dia mungkin nggak bisa langsung kawin lagi, ya, karena masih ngurusin telur yang satunya tadi. Sehingga untuk pertumbuhan populasi dari ordo Rhynchocephalia ini sangat rendah. Ya, sensus penduduknya sangat rendah. Sehingga mereka termasuk hewan dilindungi. Apalagi mereka hanya ditemukan di Selandia Baru, endemik. Selain di sana nggak ada. Apalagi mereka hanya ada 2 spesies di dunia. Jadi benar-benar dilindungi. Ya. Pertumbuhannya lama, ya. Kemudian kalau dilihat kok ya gampang mati kayaknya ya, kayak nggak punya senjata pertahanan diri. Gitu.
kemudian hanya dijumpai di Selandia Baru. Kalau Selandia Baru kena bencana satu pulau, ya punah mereka. Ini seperti ini, seperti kadal ya. Nama spesiesnya ada dua, hanya dua di dunia, Sphenodon punctatus dan Sphenodon gunteri. Masuk selanjutnya Testudinata. Ini yang paling sering teman-teman lihat mungkin ya di pasar hewan ya. Ciri-cirinya ada tempurung. Bagian atas tempurung disebut carapace, ya bagian dorsal carapace. Yang bawah atau ventral disebut plastron. Nah, tempurung ini sebenarnya adalah tulang. Jadi tulang pada Testudinata ini apa ya kalau saya bilang? Sebagian posisinya malah di luar otot. Kalau kita kan ada otot dulu ya, daging, ada tulang di dalam. Kalau dia enggak, ada sebagian tubuhnya yang tulangnya itu malah di luar. Jadi seperti exoskeleton gitu ya. Nanti di bawahnya baru ada otot, ada organ. Jadi kalau teman-teman buka bagian dadanya dia yang tadi ada keping-keping sisik, itu langsung nanti kelihatan paru-paru. Karena itu tulang sebenarnya. Habitatnya banyak di darat, air laut, air tawar ya. Nah, untuk kura-kura Testudinata, ini punya modifikasi di bagian tungkai atau alat gerak. Untuk yang habitat laut, biasanya kakinya menjadi seperti dayung. Seperti contohnya pada penyu, teman-teman tadi sudah lihat. Kakinya kan seperti dayung ya, nggak ada jarinya, nggak kelihatan. Kemudian untuk yang habitat darat, biasanya kakinya panjang dan kokoh, tanpa selaput. Yang habitat air tawar atau semi akuatik, biasanya kakinya sudah kokoh ya, tetapi punya cakar dan punya selaput. Selaput ini nanti fungsinya untuk berenang, karena dia masih hidup di air kadang-kadang. Nah, sedangkan cakar ini fungsinya untuk perkawinan dia di air. Jadi ketika kawin, mereka akan melakukan di air. Nah, ketika di air itu kan licin ya, karena kan posisinya seperti pada katak kemarin, seperti amplexus ya, gendong-gendongan. Nah, jantan butuh cakar ini untuk berpegangan pada tempurung betina agar tidak jatuh. Bertelur ya, dan internal. Jadi jantan akan memasukkan sperma ke dalam kloaka betina. Nah, untuk telur biasa disimpan dalam tanah, pasir atau serasa. Di sini ada dua subordo, ada Pleurodira, ada Cryptodira. Nah, ini untuk karafas ya, ternyata karafas dan plastron ini ada namanya, teman-teman. Dan mereka sangat penting untuk mengidentifikasi sampai tingkat spesies. Misalnya seperti jumlah keping pleural, itu biasanya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ya. Tiap spesies beda-beda. Di sini ada beberapa nama. V ini artinya vertebral, berarti dia menutupi tulang punggung. Kalau ini dicungkil gitu ya, maka kelihatan tulang punggungnya. P ini pleural atau coastal. Rusuk, tulang rusuk. Jadi kalau dibuka nanti ada rusuk. M ini marginal atau tulang atau keping samping sisi ya. Kemudian di bagian plastron atau bagian perut, ya mereka juga ada nama-namanya. Ada gular, ada humeral. Humeral ini berarti dia berhubungan dengan humerus. Humerus itu bagian lengan atas ini ya. Ada pectoral, artinya dada. Menutupi dada, abdominal, menutupi perut, femoral, menutupi femur, ya femur itu paha, dan anal, menutupi anus. Ini masih sama ya. Nah, ini kalau kita lihat secara skematis nanti kayak gini. Ya, tulangnya itu di luar, yang garis-garis ini itu tulang rusuknya dia. Jadi kalau kita buka nanti ini kosong ruangannya, isinya organ-organ. Ya. Kemudian ketika mereka masukkan kepala, posisinya seperti ini. Ini masih sama ya. Nah, ini untuk reproduksi ya. Cara membedakan jantan dan betina. Tadi kita sudah bahas fungsinya cakar. Khususnya pada kura-kura air tawar. Cakar ini kalau pada jantan dia lebih panjang. Karena tadi fungsinya untuk berpegangan. Karena jantan selalu berpegangan pada betina. Termasuk ekor ya, pada jantan biasanya lebih panjang. Karena ini fungsinya untuk mencari kloaka betina ketika mereka gendongan tadi. Jadi pada jantan, cakar dan ekor lebih panjang dibandingkan dengan pada
betina. Ini khususnya untuk air tawar, kura-kura air tawar. Yang lain misalnya pada kura-kura darat kita bisa lihat yaitu ukuran keping anal. Ya. Keping analnya kalau pada jantan dia seperti ini ya, melebar. Kalau pada betina relatif sempit tapi menjorok ke dalam. Ini sempit dan menjorok ke dalam, bentuknya setengah lingkaran, fungsinya untuk memudahkan pada saat dia bertelur. Ya, karena bertelur itu kan keluarnya dari sini ya, kloaka yang ada di sekitar sini ya. Maka ketika bentuk kepingnya itu seperti itu, pada saat dia mengeluarkan telur lebih terarah ke lubangnya, nggak melenceng kemana-mana seperti itu. Kalau pada jantan kenapa melebar? Ini akan memudahkan ekor ya yang ada kloakanya tadi untuk bermanuver, maksudnya apa? Bergerak lebih bebas mencari kloaka betina pada saat kawin. Jadi gerakannya nggak sempit kloaka pada ekor tersebut. Jadi sesuai dengan fungsi dari reproduksi. Ini juga sama ya. Kemudian yang lain ya, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya tebak gender ya, tapi saya jawab aja. Untuk yang jantan ya, yang sebelah kiri kita lihat di sini ya, melebar. Kalau betina mengecil tapi dalam. Kalau pada yang jantan kita bisa lihat biasanya perutnya cekung. Betina perutnya datar atau bahkan cembung. Ya. Kenapa yang jantan cekung? Karena dia pasti nanti akan naik ke betina. Sedangkan betina itu kan di atasnya ada tempurung ya. Kalau perutnya tidak cekung, ketika dia awal naik, langsung gelundung ke kanan, ke kiri gitu ya. Kesulitan. Sehingga perut jantan ini cekung. Fungsinya untuk bisa menempel pas di tempurung belakang betina. Kalau betina kenapa datar atau cembung? Ini karena fungsi dari organ dalamnya adalah penyimpan telur. Jadi kalau dia katakanlah cembung, maka telur yang bisa disimpan akan lebih banyak dibandingkan ketika perutnya cekung. Jadi kalau betina malah bagus yang sehat, yang subur ya. Kalau pada jantan biasanya carinya yang langsing, tapi memang mayoritas seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, yang merasa cembung ya, insya Allah ada hikmahnya. Nah untuk ukuran mereka sangat bervariasi ya. Ini yang paling kecil yang saya lihat, yang saya berikan fotonya, mungkin hanya satu ruas jempol ya ukuran. Tetapi ada juga kura-kura yang ukurannya sampai sebesar mobil ya, mobil VW, mobil kodok. Ya, kura-kura Aldabra, Galapagos itu sangat besar sekali. Kemudian ini siklus reproduksinya, ya intinya ketika musim kawin terjadi, mereka akan mencari perairan yang hangat, yang banyak makanannya, ya untuk nutrisi sebelum perkawinan. Setelah itu mereka akan melakukan perkawinan di laut gitu ya. Kemudian setelah perkawinan mereka akan berpisah. Nah setelah tiba waktu mau bertelur maka betina akan ke darat mencari tempat bersarang. Nah daratan di mana betina itu mendarat ya ini biasanya daratan di mana dia dulu menetas. Ini daratan yang sama karena mereka punya semacam mungkin sarafnya itu kayak GPS gitu ya. Jadi mereka tahu bisa memark atau menandai titik-titik dulu mereka dilahirkan, menetas ya. Kemudian mereka berkelana ke semua samudra, balik lagi ke tempat yang sama karena punya memori itu. Nah setelah betina kemudian bertelur ya, sarangnya ditutup, mereka kembali lagi ke laut. Nah nanti telur tadi akan menetas ya, kemudian tuki atau anak penyu ya, khususnya kalau untuk penyu ya, ini akan kembali ke laut dan mereka tidak akan pernah lagi ke darat kecuali betina untuk meletakkan telur. Jadi penyu ini hanya ke darat untuk meletakkan telur. Selain itu mereka insya Allah 100% di lautan. Nah yang jadi perhatian adalah bahwa dari sekian puluhan atau ratusan telur ya kita tahu mereka bertelur sangat banyak ya. Ini mungkin hanya sekitar 2% yang bisa sampai dewasa. Karena perjalanan menjadi dewasa itu sangat berat, banyak istilahnya banyak godaan, banyak ancaman, dimakan predator lah, kena istilahnya makan sampah plastik lah ya, atau kena cemaran racun dan seterusnya.
Tapi memang tanpa campur tangan manusia pun mereka sangat kecil survival rate-nya. Maka mereka anaknya banyak, ya, dan biarkan alam memilih atau menseleksi mana aja yang istilahnya lolos sampai dewasa. Tapi dengan adanya campur tangan manusia, buang sampah, ya cemaran, bahkan mungkin menangkap, ini memperburuk kondisi mereka di alam. Karena sebelumnya pun sudah sangat rendah. Untuk habitatnya mereka macam-macam ya, hampir semua apa istilahnya benua kecuali Antartika. Ya, karena Antartika mungkin terlalu dingin. Istilahnya makanannya sedikit, kemudian bisa mengganggu pencernaan mereka juga. Makanannya macam-macam ya, mulai dari yang herbivore, ada yang carnivore. Misalnya untuk yang penyu, ini rata-rata herbivore. Walaupun ada sebagian penyu juga yang mereka memakan ubur-ubur beracun, seperti penyu belimbing ya, itu makanannya ubur-ubur beracun. Kenapa nggak kesengat? Oh alam ya, itu sudah kelebihannya mereka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cepat sekali. Izin bertanya Bapak. Iya, mau silakan. Tadi sebenarnya agak ini sih Pak, kepo di bagian morfologinya tadi yang ada gambarnya Pak. Nih, Nah, iya Bapak, sebelumnya ini. sebelumnya lagi Pak. Nggak ada. Tadi itu Pak yang Ini yang bahas tentang apa? nah ya Pak ini benar. Itu kalau di gambarnya kan kita kayak ngelihatnya itu ada bagian yang nyambung ke kakinya ya Pak, sedangkan di sebelah kirinya itu gak nyambung. Itu kenapa ya Pak? Itu termasuk dalam bagian apa dan manfaatnya apa? Kenapa kok cuma nyambung di salah satunya aja? Sebenarnya ya pertanyaan bagus ya, kritis kayak saya jelaskan. Jadi sebenarnya bagian yang nyambung ini ya, maksudnya gini, bentuk tempurung itu beda seperti yang di TV-TV ya. Kalau kura-kura dia bisa keluar dari tempurung itu kan sebenarnya nggak bisa ya kura-kura itu keluar dari tempurung. Karena tempurung itu suatu kesatuan dengan tubuhnya. Jadi saya bilang tadi tempurung itu kan adalah tulang yang menonjol keluar. Nah bagian kaki ini kenapa dia nyambung, ini kenapa enggak? Ini sebenarnya ini juga nyambung Mbak. Cuma mungkin sudut fotonya atau sudut gambarnya memperlihatkan yang ini nggak kelihatan. Yang sebelah sini. Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya ini juga nyambung. Jadi tulang antara plastron dan karapas, antara atas dan bawah, ini hanya tersambung di bagian samping ini ya. Sedangkan ini bolong lebar di sini. Celah besar di sini. Termasuk pada bagian kepala ya. Nah, seperti ini. Celah besarnya seperti ini. Ini juga ada celah besar. Jadi kepala pun dia bukan lubang sendiri, tangan lubang sendiri, enggak. Tapi antara tangan dengan kepala itu lubang besar. Ya. Jadi kayak pakai kemben gitu loh. Paham ya? Kayak pakai kemben tapi sampai atas sini, apa karapasnya. Kalau kemben kan cuma sampai dada. Kalau dia sampai atas. Jadi sebenarnya celahnya ada dua, bagian kepala dan tangan, yang kedua bagian kaki dan ekor. Itu celah besar. Nah, sambungannya ada di sini. Ini ya. Jadi mereka seperti gini ya. Tapi di bagian depan buka, bagian belakang buka. Yang tengah saja yang nyatu. Bisa dipahami ya? Dibayangkan sudah bisa ya? Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Bapak saya, perkenalkan saya Vira Gustia, ini izin bertanya. Saya kan ada kura-kura ya Pak di rumah. Nah, kura-kura saya itu kadang suka ngebalik sendiri Pak. Terus kan posisi saya lagi nggak di situ. Nah, saya tuh takutnya setiap saya balik, itu tuh udah terlalu lama kura-kuranya dalam keadaan terbalik. Nah, sebenarnya itu kalau terus-terusan kayak gitu, dia bisa mati nggak sih Pak? Sama berapa lama dia itu kuat dalam keadaan terbalik? Sama ini Pak, kalau misalnya kura-kura itu cangkangnya disikat, itu bakalan bahaya nggak sih Pak? Soalnya kan dia seperti berminyak banget. Terima kasih banyak Pak, mohon dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan. Bagus ya, aplikatif sekali. Pertama saya tanya, itu kura-kura air tawar ya?
Maksudnya kura-kura yang hidup di air juga ya? Iya, yang biasa itu Pak. Saya Yang juga Brazil kurang itu? paham sih. Iya kayaknya. Yang di bagian belakang matanya ada garis merahnya itu? Iya, ada Pak. Oh ya, itu kura-kura Brazil ya. Jadi yang pertama ya kebiasaan tadi ya telentang. Jadi dari tengkurap menjadi telentang gitu ya. Iya Pak. Ini kalau kebiasaan ini saya kira agak langka ya. Karena biasanya kura-kura itu dari tengkurap nggak akan telentang karena posisi PW istilahnya, posisi enaknya mereka ya seperti itu. Posisi normalnya seperti itu. Yang saya sering amati malah ada orang sengaja membuat dia telentang, kemudian kura-kuranya tengkurap sendiri. Itu untuk melatih biar ototnya baik, biar banyak gerak. Exercise-nya di situ, latihan exercise. Tapi kalau kasusnya Mbak Vira ini agak unik ya. Sudah posisinya enak kok malah menyiksa diri gitu ya, jadi telentang. Dan saya nggak tahu gimana caranya ya. Karena gini, kalau dia telentang kemudian tengkurap, biasanya dia akan memanjangkan bagian kepalanya. Kepalanya dipanjangkan gitu ya, kayak kahiyang airnya, atau kayang ya. Kayang tapi pakai kepala. Terus dia akan miring sehingga dia tengkurap sendiri. Tapi kalau tengkurap ketelentang, ini gimana caranya? Apa dia bisa lompat? Maksudnya kaki depannya bisa menghentak terus dia balik jeder gitu? Saya kira nggak bisa ya, karena kura-kura ototnya nggak dimodifikasi untuk lompat. Kemungkinan Mbak ya, dia bisa terlentang. Sampai pernah lihat sendiri nggak dia tengkurap terus tiba-tiba terlentang? Dia itu gara-garanya suka manjat Pak. Jadi Nah, dia jungkir balik sendiri. Saya juga bingung. karena dia suka manjat ya, akhirnya ketika sudah manjat dia kan vertikal gini ya di kaca akuarium misalnya. Kemudian dia jatuh maklum gitu ya, terus nggak bisa balik. Nah, berarti itu bukan kebiasaan sebenarnya Mbak, tapi memang setup kandangnya yang perlu disesuaikan. Itu kandangnya ada airnya nggak? Ada Pak. Ada. Oke, sebenarnya kalau untuk kura-kura Brazil ya, kandangnya full air juga nggak baik karena mereka butuh istirahat. Kalau kandangnya full air, dia akan renang terus, capek ya. Sehingga dia butuh istirahat. Tapi kalau kandangnya nggak ada air atau minim air, nanti kasusnya seperti tadi. Kecuali nanti mungkin bagian kacanya bisa dibuat agak miring, landai, biar dia nggak mudah untuk terlentang. Tapi cara yang lain paling gampang sebenarnya diisi aja air. Air itu harus setinggi lebar kura-kura dari kanan ke kiri, lebar badannya. Kemudian untuk tempat istirahat, kasih aja batu agar dia bisa istilahnya ketika sudah capek berenang, naik ke atas batu. Saya kira seperti itu. Jadi tengahnya dikasih batu atau apapun ya yang tinggi, yang muncul dari air, nggak tenggelam gitu loh ya. Jadi ketika dia nanti berenang, dia akan, kalaupun dia terlentang, dia mudah untuk balik kembali. Terus kalau dia sudah capek, dia bisa naik ke batu untuk istirahat. Saya kira seperti itu, Mbak. Kalau untuk bahaya atau enggaknya, insya Allah nggak bahaya ya, kecuali kalau ditinggalkan berhari-hari kayak gitu, dia haus, lapar gitu ya. Tapi kalau kisaran mungkin menit ataupun jam, insya Allah masih aman saya kira. Paling dia nanti capek tidur sendiri. Walau alam ya, tapi insya Allah seperti itu. Kalau misalnya yang cangkangnya itu disikat itu boleh atau enggak ya Pak? Oh iya, kalau disikat insya Allah nggak apa-apa Mbak. Cuma nanti jangan pakai sabun ya kalau bisa ya. Kalau pakai sabun, sabun bayi aja. Karena kita nggak tahu dia nanti sabunnya masuk ke mata atau masuk ke mulut ya, bahaya. Mandikan menggunakan sabun itu bahaya. Karena dulu juga kita pernah mandikan ular ya, pakai sabun, pakai sampo kalau nggak salah. Kemudian ketelan, akhirnya dia keracunan. Karena setelah itu kita kalau mandikan ular ya pakai air biasa, kalau nggak pakai tisu basah biasa. Seperti itu. Bapak maaf sama satu lagi, kalau misalnya semisal saya pengen ngelepasin kura-kura itu, yang bagus itu di mana ya Pak? Soalnya saya agak-agak nggak tega. Oke. Saya jawab aja ya. Itu kura-kura Brazil dari mana habitat aslinya? Saya juga nggak tahu Pak. Oh, ya, kura-kura Brazil kan dari Brazil. Ya. Enggak, gini lah. Bukan masalah habitat Mbak ya. Ini yang perlu saya luruskan ya. Mungkin banyak teman-teman yang tidak paham masalah konservasi ya. Hal dasar saja, ketika kita ingin melepaskan sesuatu yang kita pelihara, bisa nggak kita melepaskan di tempat, katakanlah, oh misalnya ini katak pohon, tak lepaskan di pohon, yang penting dia aman, nyaman. Oh ini ular pohon, saya lepaskan di pohon, yang penting dia sesuai dengan habitat.
bagi si ular itu oke, is fine, nggak masalah, dia bahagia-bahagia saja. Tapi bagi habitat tersebut belum tentu. Kalau memang itu kura-kura asalnya dari Indonesia, ya Mbak Fira nangkap di sawah, dilepaskan lagi ke sawah silahkan, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh adalah kita beli ular, ternyata ular itu atau kura-kura itu berasal dari luar negeri gitu ya, dan di Indonesia itu nggak ada sebenarnya. Kemudian kita lepaskan di Indonesia. Walaupun katakanlah, oh ini kura-kura air, saya lepaskan di sungai Pak ya, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kura-kura, ya, khususnya kura-kura ini ya, pada umumnya hewan yang lain, entah itu ular, buaya, apapun. Ketika dilepaskan ke habitat aslinya, ya, kemudian dia bisa berkembang biak di sana, itu bisa menjadi istilahnya dalam tanda kutip polusi populasi. Apalagi kura-kura Brazil ini, dia sifatnya apa? Predator alami. Ya kalau dia kan ukurannya bisa sampai besar sekali loh, ya sampai sebesar baskom. Dan dia makannya apa saja, apa yang masuk mulut dia makan, apa masuk mulut dia makan. Khawatirnya nanti malah hewan-hewan kecil di sana habis dimakani oleh kura-kura tersebut. Apalagi kalau dia ketemu pasangannya, kawin. Padahal kita tahu sekali kawin telurnya puluhan. Nah, itu namanya ada introduksi atau invasi spesies alien, spesies asing. Dan itu sangat berbahaya, Mbak. Ya untuk ekosistem sangat berbahaya. Jadi teman-teman hati-hati ya yang piara-piara, kalau udah bosan ataupun mungkin apa, jangan asal dilepaskan. Cari tahu dulu kepada yang paham. Karena kalau sudah lepas bahaya, mengambilnya lagi nggak segampang itu. Apalagi kalau sudah beranak pinak, kita nggak bisa mengontrol populasinya. Belum lagi dia juga bisa jadi saingan untuk kura-kura yang lain yang lokal. Kalau kura-kura yang lokal kalah saingan, bisa jadi lama-lama pertumbuhan populasinya rendah, bisa jadi punah karena kalah saing kami. Bahaya. Oke? Itu ya, kita lanjutkan. Terima kasih baik Bapak. Oke, kalau daripada dilepas ya Mbak ya, mending cari siapa yang mau menampung, itu aja, itu aman. Baik Pak. Entah itu di forum jual beli dan lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Pak, untuk apa namanya, kan saya pernah memiliki kura-kura itu, kura-kura darat dan kura-kura laut dan kura-kura air. Itu kura-kuranya biasanya kan tetap, walaupun kura-kura darat itu tetap butuh air ataupun direndam gitu loh Pak. Tapi kenapa kok pernah kura-kura darat saya salah satunya tuh tepi bawahnya itu kayak mengkeropos gitu Pak. Kira-kira penyebabnya tuh gara-gara dia kurang sehat ataupun gimana Pak ya? Oke, Terima kasih. Oke, Mas Rifki ya. Mas Rifki PH Revana temen. Mas Rifki gini ya. Sampean yakin itu kura-kura darat, Mas? Iya Pak, kura-kura darat. Kalau boleh tahu jenisnya apa? Sulcata Pak. Oh, sulcata. Oke. Terus sampean rendam di air. Sering nggak rendamnya? Iya Pak, sering. Kan ada 3 Pak, itu yang 2 itu seperti itu Pak. Setiap pagi kan saya rendam. Tapi kenapa kok yang 2 seperti itu, yang satunya tidak? Masih kecil semuanya. Sudah seukuran telapak tangan Pak. Oke. Kalau makan dikasih suplemen itu nggak? Serbuk tulang gitu? Iya Pak, suplemen tulang sama sayur-sayuran. Seharusnya nggak ada masalah ya, karena biasanya kropos itu karena kurang kalsium dia. Atau bisa juga mungkin ya karena ada apa istilahnya bakteri atau jamur mikro ya, yang istilahnya menggerogoti. Dan bakteri atau jamur mikro ini biasanya paling gampang itu menjadi lewat air memang. Ya, mediumnya itu air. Jadi bisa jadi kalau memang asupan kalsiumnya cukup, rajin dijemur nggak? Rajin Bapak. Cuma emang itu dari 2, kan ada 3 kura-kura itu, yang 2 itu emang pertumbuhannya agak lambat gitu Pak. Yang 1 sekarang sudah besar. Atau bisa juga karena faktor genetik ya kalau masalah pertumbuhan. Tapi kalau keropos ini kemungkinan tadi itu kurang kalsium, kurang jemur. Mungkin karena keseringan di air bisa, karena tadi saya bilang ada jamur ataupun apa bakteri mikro dari perairan yang kotor misalnya ya.
atau bisa juga genetik ya. Tetapi untuk genetik saya kira mungkin kemungkinannya kecil sekali. Ya bisa jadi karena tadi masalah sering direndam di air itu. Mungkin loh ya. Saya sendiri belum pernah piara sulcata ya. Tapi saya punya beberapa teman di Jogja dulu waktu kuliah, orang-orang yang berternak sulcata. Dan mereka rata-rata hanya memberikan minum sulcata itu ya kayak asbak dikasih air gitu aja. Atau mungkin makanannya disemprot, ya, tumbuhannya itu direndam kemudian ditiriskan tapi nggak sampai kering, kemudian dikasih bubuk kalsium. Jadi kan masih ada air, ada kalsium, ada mineral dan seterusnya. Mungkin seperti itu mungkin. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Ini nggak selesai-selesai, ini nggak jadi dua materi kalau kayak gini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita tampung dulu di tahan dulu. Tadi sampai mana ya? Sampai lupa. Ini sudah. Oke, Ordo Pleurodira yang pertama. Untuk Pleurodira ini masuk kura-kura akuatik ya teman-teman, lehernya panjang. Ya, dan ini mungkin kesan pertama lihat dia itu cukup menjijikkan ya, karena lehernya panjang mirip. Ya, itulah. Biasanya karnivora, pemakan siput, ikan, amfibi dan lain-lain. Nah, karena dia lehernya panjang, kepalanya nggak bisa dimasukkan ke tempurung. Ya, tetapi dilipat ke samping ya. Set kayak orang kalau mau Jumatan ya, sejadahnya ditaruh ke samping set gitu ya. Seperti itu. Karapasnya biasanya oval, ya jadi memanjang dan warnanya gelap. Nah, punya sisip 13 ya di bagian plastral dan 9 sampai 11 di bagian tulang plastral. Sama saya, sisip plastral. Saya nanti kita cek dulu. Kalau untuk Pleurodira ada dua famili, ada Selidae, ada Pelomedusidae. Ya untuk yang Pelomedusidae ini yang kelihatan benar-benar panjang tadi. Yang Selidae biasanya agak besar. Kebalik bang saya, maaf. Tulisannya apa ini atas? Jadi Selidae ya. Oke, kita masuk yang Selidae dulu ya. Berarti yang panjang tadi Selidae. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kepalanya memanjang ya. Dan ini sangat aneh ya. Nah, karena saking panjangnya ini dia nggak bisa dilipat ke dalam. Ya, kalau tadi kan kita lihat yang pendek dia ngelipatnya bentuk huruf S ya ke dalam tempurung. Kalau untuk yang ini dia hanya dikesampingkan saja. Nah, ini ada beberapa ya di Indonesia. Contohnya yang paling terkenal itu ada ini, Emidura, bukan Eidura. Emidura subglobosa ini adalah kura-kura darah merah. Kura-kura dada merah. Kura-kura dada merah. Ini sangat terkenal ya. Dan saya kira cukup viral, banyak yang pelihara. Ya memang lebih banyak pelihara yang Brazil karena Brazil murah ya. Kalau Emidura ini agak mahal. Tapi ini juga cukup banyak peminatnya. Kemudian untuk yang lebih pendek tapi kepalanya besar ini yang Pelomedusidae, kebalik. Ini juga sama, nggak bisa masuk, bukan karena kepanjangan, tapi karena memang ukuran kepalanya relatif besar. Oke, kita percepat. Selanjutnya ada Cryptodira. Crypt ini artinya tersembunyi, kriptik ya. Jadi kepalanya bisa disembunyikan. Di sini banyak macamnya, ada yang di darat, semi akuatik ya, ataupun yang di akuatik di laut. Makanannya juga macam-macam, ada herbivore, carnivore ya, omnivore. Kepala bisa dimasukkan ke dalam tempurung ya, karapas tipis dan seterusnya. Kita langsung masuk ke pembagian familinya, ada kira-kira 11 famili ya. Nanti kita bahas satu persatu. Pertama ini ada Caretoselidae. Ya, Oke, yang pertama Caretoselidae ya. Dan Selydridae ya. Tulisannya betul ya, Caretoselidae dan Selydridae ya. Betul, Pak. Oke, untuk yang kiri Caretoselidae, spesiesnya satu namanya Caretosolis insculpa. Nah, ini disebut juga sebagai kura-kura moncong babi ya.
atau bukan kura-kura sebenarnya, dia masuk kategori labi-labi atau bulus. Ya, disebut moncong babi karena hidungnya seperti babi ya, teman-teman bisa lihat. Juga kalau kita sebut dia sebagai labi-labi atau lebay-lebay moncong bebay kan gitu ya. Labi-labi moncong babi. Disebut labi-labi kenapa? Karena tempurungnya lunak. Labi-labi itu atau bulus tempurungnya. Nah, yang kedua di sini ada Selydridae, betul ya. Ini kura-kura penggigit ya. Mungkin yang suka mainan kura-kura paham, ada namanya alligator snapping turtle ya, atau common snapping turtle. Ya, common snapping ini ya kura-kura yang seperti buaya, sukanya dia istilahnya tenggelam apa sih? Ya, berdiri di dasar air kemudian tiba-tiba menyergap gitu ya. Kura-kura penggigit sangat galak ya. Contohnya ada Selydra serpentina, ini common snapping turtle. Dan ini ukurannya bisa sangat besar, mungkin lebih besar daripada kura-kura Brazil. Ya, dan gigitannya sangat kuat, jadi kalau piara ini jangan sampai tergigit ya kalau ukurannya sudah cukup besar, karena mungkin bisa dengan mudah merobek tangan kita ya kalau digigit, bahkan mungkin memutuskan tulang kalau ukurannya udah besar. Jadi sangat berbahaya. Selanjutnya ada Seloniidae dan Dermoselidae. Ya, ini sama-sama penyu ya, dua-duanya ini semuanya penyu. Yang Dermoselidae cuma satu spesies ya, yaitu Dermoselis coreaceae atau penyu belimbing yang bagian kanan ini ya. Sedangkan yang di kiri, ya ini ada banyak macamnya Seloniidae. Ya, ada Selonia midas, ada Lepidoselis olivaceae ya, kemudian ada kareta-kareta dan seterusnya. Habitatnya air laut ya dua ini karena mereka semuanya penyu. Tadi saya sudah bilang penyu ini tidak ke darat kecuali hanya untuk laying egg atau meletakkan telur. Bagian kakinya bisa dilihat ya, jarinya memang menyatu ya, walaupun masih ada kelihatan seperti ini ya. Ini bagian jempol kalau nggak salah. Jadi jempolnya masih kelihatan kecil ya. Ini juga nanti kalau kita lihat secara anatomi pertulangan, dia seperti ini ya, tidak benar-benar hilang, tapi tetap ada, tapi menyatu. Kemudian tubuhnya pipih biasanya. Semua yang di air kura-kura, entah itu yang semi akuatik, yang air tawar, ataupun yang akuatik, ini biasanya pipih tempurungnya. Karena untuk memudahkan mereka meluncur di air, mengurangi gaya gesek antara air dengan tempurung. Karena kalau dia cembung, ya, ini goyang-goyang nanti ketika meluncur, ya nggak stabil, nggak water dinamis istilahnya. Kemudian tidak punya gigi, tetapi mereka bibirnya mengeras. Ya, jadi bibirnya itu seperti kapalan gitu ya. Kapalan, tahu kapalan ya? Terjadi keratinasi, mengeras, sehingga seperti paruh nanti. Tok-tok. Ya kalau kita tok-tok gitu ya, kayak Pepsodent gitu ya, tok-tok. Kuat. Jadi seperti paruh burung. Selanjutnya ada Trionisidae. Ini juga labi-labi atau bulus. Jadi bulus ini untuk Testudinata, ini ada dua famili. Pertama Trionisidae, ya ini labi-labi secara umum, semua labi-labi masuk sini. Ada Trionix triumis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi ada Caretoselidae. Ini spesiesnya hanya satu, yaitu labi-labi moncong babi tadi. Nah, untuk Trionisidae mirip dengan Caretoselidae ya. Cuma ada beberapa karakter yang memang berbeda, seperti moncongnya lebih lancip misalnya ya. Dan pada bagian tempurungnya pun ada beberapa perbedaan. Mereka biasanya karnivor ya, dan umumnya bulus ini sukanya berendam di sungai atau air yang berpasir, dan mereka biasanya menenggelamkan diri di dalam pasir. Yang kelihatan hanya hidungnya saja karena hidungnya panjang. Kemudian nanti ketika ada mangsa ikan misalnya atau mungkin kepiting, udang, mereka akan menyergap, kemudian masuk lagi ke dalam pasir. Selanjutnya ada Testudinidae ya. Testudinidae ini kura-kura darat ya. Ini contohnya ada kura-kura katakanlah Galapagos, di sini ada ya. Ada Testudo elephantophus,
Abitacea hermani, dan seterusnya. Ciri-cirinya teman-teman bisa lihat kakinya ya. Kakinya dia panjang seperti tonggak gini, kuat dan tidak berselaput, tidak, sebagian mungkin bercakar tapi cakarnya relatif lebih pendek dan besar, tidak yang meruncing seperti pada kura-kura air tawar. Kemudian biasanya bagian sisik menonjol. Nah, contohnya tadi ada kura-kura sulcata ya, yang dipelihara oleh Mas Rifki. Ini masuk kategori Testudinidae. Nah, untuk Testudinidae biasanya dia herbivore, ya, makanannya itu ya rumput, sayur, daun, bunga, buah, bahkan ada yang makannya kaktus ya. Mereka, jadi segala bagian tumbuhan mereka doyan, sampai akar pun kayaknya doyan. Nah, ini yang tadi kura-kura Brazil ya, di bagian atas kanan teman-teman bisa lihat ada garis merah di belakang mata, itu ciri khasnya. Mereka masuk dalam kategori Emididae. Isinya Emididae ini adalah kura-kura air tawar. Jadi banyak sekali spesiesnya, karena kalau nggak salah mayoritas kura-kura ini masuk kategori Emididae, air tawar. Habitatnya air tawar ya, semi akuatik, bisa di darat, bisa di air. Ciri khasnya kakinya berselaput ya, di antara jari-jari itu untuk berenang. Tubuhnya pipih karena mereka juga hidup di air ya. Kemudian biasanya karapaksnya warna-warni ya. Nah, untuk Emididae sebagian ada yang karnivor, ada yang herbivore, bahkan ada yang omnivore. Bahkan kalau saya bilang kura-kura Brazil ini satu tingkat di atas omnivore ya, karena dia makan segalanya, apa saja dimakan. Saya pernah ngasih tempe dimakan, kasih mie dimakan, nasi dimakan, serius dimakan. Walaupun kalau dikasih nasi nanti bau BAB-nya sangat tidak enak. Nah, jadi dia di atas omnivore kalau saya kira ya, mungkin opo divora gitu ya, opo dipangan gitu. Itu kura-kura Brazil. Makanya kura-kura Brazil kalau sampai lepas ke habitat alami di Indonesia bahaya Mbak, karena dia bisa makan apa saja, keamanan bulu, dan dia istilahnya adaptif, gak gampang stres, mudah beradaptasi kepada lingkungan, sangat berbahaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke Crocodilia atau ordo yang isinya para buaya. Tubuhnya biasanya besar, ada sisi tulang keras dari bahan tanduk atau skutum. Jadi bagian punggungnya itu sisiknya nggak cuman apa istilahnya, nggak cuman garis ya, tapi ada apa istilahnya, ada pengerasan kemudian menebal, membentuk membentuk ukiran. Jadi sisiknya buaya ini kayak ukiran pahatan gitu ya, penebalan sisik. Kemudian ada perisai dermal ya. Nah, bentuk sisik ini berlunas di bagian dorsal. Jadi bagian atas ini kalau teman-teman lihat sisiknya buaya, ya cukup lihat dari gambar ya, nggak usah lihat secara langsung, bahaya. Ini biasanya sisiknya ada garis yang menonjol di tengah-tengahnya atau lunas. Ya. Kemudian bagian samping buaya sisiknya biasanya bulat, dan bagian bawahnya perutnya biasanya segi empat memanjang. Kemudian untuk jari ya, bagian depan ini biasanya jarinya 5, bagian belakang jarinya 4. Lebih panjang dan berselaput khususnya untuk bagian belakang, karena dia ketika berenang memanfaatkan kaki belakangnya. Mata, lubang telinga, dan lubang hidung di atas. Jadi misalnya ini kepala buaya ya, mata, telinga, lubang hidung, ini semuanya di bagian atas sini, bukan di bawah, apalagi di samping, di atas. Karena fungsinya agar buaya ini bisa mengendap-endap di air. Jadi dia bisa masuk ke dalam air, yang keluar hanya bagian muka doang, yang ada matanya dan hidungnya. Jadi dia bisa berendam, tapi mengendap-endap, tetap bisa bernafas, bisa melihat sekitar, mendengar sekitar. Seperti itu. Kemudian matanya kecil, ya pupilnya ada membran niktitan. Jadi kalau buaya ya, dia punya kacamata istilahnya. Jadi mata ini dia ada selaputnya sebelum apa ini, kelopak ini nutup, ya antara kelopak dengan mata itu ada selaput tambahan untuk berenang, dan itu transparan.
Kalau kita kan kelopak nutup udah gelap ya gitu ya. Kalau buaya, kalau kelopak buka, ada selaput yang bisa nutup, ya nutup. Tapi dia transparan sehingga dia bisa berenang dan sambil melihat sekitar. Karena kalau berenang tanpa ada kelopak ini lama-lama bisa matanya merah gitu ya. Kayak iklan-iklan. Kemudian dia punya foramen panazi pada jantung. Nah ini yang tadi saya bahas, jantung pada buaya ini yang paling unik. Ya dia punya 4 jantung, empat ruang jantung ya. Tetapi pada bagian ventricle, ya bagian bawah, ini ada sekat yang masih belum hilang. Maksudnya apa? Masih berlubang jantungnya, walaupun kecil, disebut foramen karena lubang kecil. Kalau pada yang lain kan tadi lubangnya besar ya, sehingga mungkin bisa setengah sekatnya atau bahkan lebih kecil dari itu. Tapi kalau pada buaya ini sudah hampir 4 sekat jantungnya, hampir 4 ruang. Tapi masih ada lubang kecil tadi. Nah ini fungsinya agar buaya bisa menyelam dalam waktu yang sangat lama. Ya, gampangnya gini, ketika dia menyelam ya, maka otomatis dia akan berhenti bernafas. Dan kemudian dia akan memanfaatkan oksigen yang ada di paru-paru termasuk di tubuhnya. Dan pemanfaatan oksigen pada buaya ataupun pada reptil yang lain ini relatif lebih rendah karena mereka tadi berdarah dingin. Berdarah dingin ini biasanya hemat ATP. Ya karena mereka nggak perlu mengatur suhu. Nah, karena dia hemat oksigen maka dia bisa menyelam lebih lama. Dan ketika nanti darah yang istilahnya sudah kotor masuk ke jantung, kan harusnya dia dicuci jadi darah bersih ya dengan oksigen yang diambil dari paru-paru dari hidung. Tapi karena dia dalam kondisi menyelam, darah itu akan kemudian diputar kembali. Istilahnya masih ada sisa-sisa oksigen, maka akan dimanfaatkan kembali, diputar lagi. Lama-lama kerja jantung akan sangat berat. Sehingga kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, ya jantung yang normal bisa meledak. Karena tekanannya sangat tinggi. Karena kerjanya terus diporsir. Nah, sementara dengan adanya foramen panazi, ya tekanan ini bisa diratakan. Misalnya tekanannya di bagian atrium kanan. Maka dengan adanya panazi ini dia akan diratakan ke atrium kiri juga. Ya, istilahnya menyamakan tekanan. Tidak hanya satu ruangan yang memiliki tekanan tinggi yang bisa membahayakan karena bisa meledak tadi. Kemudian untuk gigi buaya biasanya tipenya tekodon ya. Tekodon ini dia punya akar berarti ya, melekat pada rahang. Kemudian dia punya palatal valve. Jadi kalau teman-teman lihat buaya mangap gitu ya, itu biasanya nggak kelihatan ada lubang tenggorokan ataupun kerongkongan. Karena dia punya palatal valve tadi. Jadi bagian lidahnya, bagian pangkal lidah ini bisa dinaikkan, ya, menutup bagian lubang tadi. Sehingga bisa difungsikan pada saat dia menyelam, walaupun dia mangap gitu ya, dia nggak akan keselak air. Lebih aman agar tidak mudah tersedot air pada saat menyelam. Lidahnya besar dan tebal, tidak bisa digerakkan ya, jadi nggak bisa melet juga. Cuma tadi bagian pangkal lidahnya itu bisa ditutup. Nah untuk buaya ada 3 famili ya teman-teman perlu tahu. Pertama Crocodilidae, ini buaya pada umumnya ya di Indonesia ada. Contohnya buaya muara, Crocodylus porosus ya. Kemudian ada senyulong, Tomistoma sklegeli. Kemudian ada buaya Papua, Crocodylus novaginea. Selain itu saya kira kayaknya cuma 3 itu ya, kurang lebih itu. Kemudian famili kedua ada Gavialidae, gavial. Ini yang moncongnya panjang kecil seperti sumpit dari India ya. Spesiesnya hanya satu, Gavialis gangeticus. Gangeticus, berarti dari sungai Gange, India. Kemudian yang ketiga ada buaya darat ya atau Alligatoridae. Dia hidupnya lebih di darat memang sehingga disebut buaya darat ya. Bukan buaya darat yang lain ya, tapi memang ini asli buaya darat, bukan KW. Contohnya ada alligator, kaiman, semuanya ini dominan di darat. Kalau yang buaya darat yang lain kan namanya Crocodylus terrestrialis ya. Kalau ini bukan alligator. Nah dari 3 famili ini mereka memiliki ciri-ciri tersendiri ya
antar famili khas. Jadi mereka memiliki ciri yang khas yang bisa membedakan tiap-tiap famili. Misalnya, yang pertama untuk Crocodilidae. Teman-teman bisa lihat moncongnya segitiga ya, yang bawah ini. Segitiga ya. Ini adalah ciri khas pada Crocodilidae. Moncong segitiga. Mungkin ini sama sisi, ini sama kaki, ini sama sisi gitu ya. Pokoknya segitiga. Crocodilidae. Kemudian pada saat dia mingkem itu apa? Menutup mulut ya. Giginya posisinya interfinger seperti ini. Ya, giginya saling melengkapi satu sama lain. Ya nanti di luar itu masih ada ciri yang lain, tapi yang paling mudah diamati ada 13 spesies ya. Ada Crocodylus niloticus dari Sungai Nil, ada Crocodylus catrapactus, ada Crocodylus palustris, ada Tomistoma schlegeli ya. Tomistoma ini yang kanan bawah mirip gavial yang tadi moncongnya panjang tipis. Tapi secara struktur anatomi dia adalah buaya, bukan gavial. Krokodil, bukan gavial. Dan sehingga masuk Crocodilidae. Ini di Indonesia ada. Selanjutnya Gavialidae. Ini ya jelas kelihatan. Selain moncongnya kecil ya, nonongnya besar. Nonong itu apa? Jidat. Ya, seperti kayak gini bentuknya. Beda sama gavial tadi ya. Beda. Kemudian dia kalau mingkem, kalau ngatup mulutnya, giginya interlock. Interlocknya saling kunci kayak gitu. Ya. Kalau tadi interfinger gini, interlock lebih dalam. Jadi kalau kita lihat dia giginya kayak tonggos ya, ke atas ke bawah. Kelihatan semua. Karena interlock. Contohnya Gavialis gangeticus dari gangga. Selanjutnya Alligatoridae. Nah, untuk alligator, moncongnya kalau tadi pada Crocodilidae dia kan seperti segitiga ya, seperti huruf V. Kalau alligator seperti huruf U, berarti tumpul. Ya moncongnya besar. Dan ketika dia mengatup mulutnya, maka biasanya gigi bagian atas menutupi gigi bagian bawah. Seperti ini. Ya. Disebut complete overbite. Menutupi bagian rahang bawah. Contohnya ada alligator sinensis dari Cina, ada alligator mississippiensis dari Sungai Mississippi. Ini kayaknya sudah masuk ya di e-learning ya. Nanti silakan teman-teman cek tugasnya di e-learning ya. Ini biasanya untuk offline, kalau untuk yang online lewat Zoom, teman-teman langsung cek e-learning saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Iya, monggo silakan. Jadi saya pernah nonton video tentang reptil gitu. Nah, jadi ada buaya yang katanya nggak bisa besar gitu, Pak. Ukurannya cuma segitu-segitu aja. Nah, itu termasuk ke yang mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali pertanyaan yang bagus ya. Ada buaya yang nggak bisa besar, ukurannya segitu-gitu saja. Segitu itu maksudnya 10 meter. Karena besar itu relatif, Mbak ya. Dia kayak kecil gitu, Pak, buayanya. Bisa dipelihara. Oke, menurut Mbak Noviza, 2 meter itu kecil apa besar? Besar, Pak. Kalau 2 meter semut, besar. Ya, semut ukuran 2 meter besar. Tapi kalau buaya ukuran 2 meter, itu kecil. Memang ada buaya yang ukurannya hanya 1,5 meter sampai 2 meter saja. Itu masuk dalam kategori kaiman, atau berarti familinya Alligatoridae. Ada namanya Cuvier dwarf kaiman. Jadi kaiman kerdil. Nama spesiesnya ada Paleosuchus palpebrosus. Ya, itu yang paling kecil kalau nggak salah. Yang paling kecil kedua Paleosuchus niger kalau nggak salah. Nanti silakan cek. Nah itu memang banyak dipelihara oleh para kolektor ya, karena memang ukurannya cukup kecil, jadi relatif lebih aman dipelihara. Cuman masalahnya lumayan ya harganya. Kalau yang dulu pas saya kuliah banyak orang jual beli buaya muara itu ya, yang lokalan itu paling bayinya harganya 300-350 ya. Nah sedangkan yang Paleosuchus tadi harganya bisa 4 juta bayinya. Karena memang impor, nggak ada di Indonesia. Indonesia hanya punya Crocodilidae.
kita nggak punya Gavialidae ataupun Alligatoridae. Ya, namanya Paleosuchus palpebrosus. Silakan cek. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Alvin. Saya Muhammad Arifin Fauzi dari kelas biologi, izin bertanya. Tadi Bapak bilang bahwa penyu walaupun tidak ada campur tangan manusia itu kemungkinan hidup dari seluruh telur yang dihasilkan itu sedikit Pak. Terus kalau penangkaran penetasan yang kayak di daerah timur itu yang telurnya diambil terus ditetaskan terus dilepas liarkan itu tetap kemampuan hidup dari anak-anak penyunya itu tetap sedikit ya Pak? Atau kalau kayak pecinta penyu itu meningkatkan daya tahan hidup dari telur anak penyunya tersebut? Apakah seperti itu Bapak? Oke, saya sempat beberapa kali bersinggungan ya, diskusi dengan penanggar penyu sejak kuliah ya, karena di Jogja dulu juga kita sering mengunjungi daerah pantai Trisik, ya, silakan cek pantai Trisik Jogja, sama pantai apa lagi satunya. Ada dua pantai ya yang di Jogja jadikan penangkaran penyu, dan mereka caranya intinya meningkatkan persentase hidup penyu yang masih kecil. Caranya ya mereka gerilya. Ya, setiap bulan tertentu ketika musim bertelur mereka akan mencari sarang ditemukan, masukkan ke ember yang sudah diisi pasir, kemudian direlokasi ke lokasi penangkaran. Bahkan warga setempat juga diajak ya dengan dikasih imbalan satu telur harganya 500 sampai 1.500 rupiah. Kalau nggak salah harganya disamakan dengan harga pasar atau mungkin setengahnya. Tapi sebelumnya warga diedukasi ini lebih aman bagi kelangsungan penyu daripada dijual ke pasar. Akhirnya warga pun ikut. Kemudian setelah direlokasi ditunggu sampai penetas. Biasanya tempat penetas saya ini ada khusus ya, ada pagarnya, kemudian bawahnya juga pasir karena memang itu daerah pantai, cuma dikasih pagar. Dan kalau sudah menetas, nanti penyu yang baru menetas diambil, dimasukkan ke akuarium pemeliharaan. Nanti setelah beberapa minggu, mungkin 2-3 minggu, ukurannya sudah agak besar sedikit, jadi masih dikasih makan ya selama di akuarium itu tiap hari. Nanti dipindah ke kolam pembesaran kedua, sampai kalau nggak salah ukurannya sekitar 7 cm kalau nggak salah. Jadi nggak yang besar-besar banget. Kemudian dilepas. Nah, pada saat melepas biasanya warga, terutama yang istilahnya yang punya, yang diberi tanggung jawab menjaga penangkaran, itu akan membuat kayak event pelepasan penyu. Dan itu biasa diiklankan di semua Jogja. Jadi banyak orang turis-turis datang ke sana, istilahnya dalam tanda kutip membeli penyu yang sudah ada, tapi nanti setelah dibeli jangan dibawa pulang, tapi dilepaskan. Maksudnya ya. Jadi ini juga untuk menutup biaya operasional. Ngasih makan itu setiap hari butuh banyak ikan loh, dan itu ikan laut, itu nggak murah. Termasuk tenaga segala macam, listrik. Jadi mereka ngambil uang dari sana untuk membantu operasional. Walaupun mungkin dari KSP pusat mereka juga dapat, tapi saya kira nggak banyak. Akhirnya diadakan acara seperti itu. Orang-orang berdatangan ingin membeli 1-2 ekor, dilepaskan sendiri sambil saya kan gitu. Secara fisiologi ya, bagi penyu itu hal yang bagus ya. Karena ketika dilepas mereka sudah lebih siap dibandingkan awal mereka menetas ya, belum ngerti apa-apa, masih kecil gitu ya, gampang dimakan. Apalagi biasanya mereka keluarnya malam ataupun pada kondisi sepi, gak ada orang, biasanya banyak. Ketika masuk laut banyak ikan-ikan yang siap untuk menyantap atau burung-burung yang siap menerkam. Tapi dengan dipelihara dulu sampai siap ya, kemudian mereka dilepas, itu akan membuat survival rate-nya lebih tinggi. Tetapi hal yang menurut saya ya, dan ini seringkali tidak diperhatikan oleh para
penangkar ini sebenarnya jangka panjangnya, Mas. Karena penyu ini terbiasa dia menetas sebelumnya ya, menetas dalam kondisi sepi, keluar sepi, ketika dia keluar itu malam hari, dia ke laut itu karena melihat bulan, ada cahaya di laut gitu ya, akhirnya dia ikut masuk ke air dan seterusnya. Kemudian ketika nanti dia apa istilahnya siap bertelur, dia akan mencari tempat yang sama, kondisinya itu masih sama, malam hari, sepi dan seterusnya. Kalau misalnya dia dilepasnya siang hari, itu apa nggak menghilangkan insting? Itu yang pertama. Insting dia untuk mengejar cahaya di malam, ya. Kemudian insting dia untuk kembali lagi nanti apa nggak terganggu. Karena kan tadi saya bilang penyu ini dia punya seperti semacam jaringan apa? Jaringan GPS ya, peta di kepalanya pada saat dia keluar terus mencari tempat yang sama. Jadi masalah mental, masalah psikis itu pasti kena ya, masalah itu. Apalagi dalam kondisi siang hari banyak orang, ya jangan-jangan nanti individu yang kemudian setelah itu dilepas besoknya dia sudah jadi gadis remaja kawin siap kembali bertelur, dia nggak jadi bertelur. Kenapa? Karena kondisinya beda. Loh dulu kok saya kesini ramai sekarang sepi misalnya, atau dulu terang sekarang kok gelap misalnya. Ini khawatirkan ada arah ke sana, ya, imbasnya ke arah sana. Sehingga misal pun ingin melakukan penangkaran sebaik mungkin ya sebisa mungkin tetap dijaga lingkungannya agar sesuai dengan habitat awalnya. Tidak ada campur tangan tadi orang melepaskan telur beramai-ramai misalnya gitu ya. Atau hanya menangkarkan hanya untuk proses sampai dia menetas, setelah menetas dia dikawal secara tidak disadari, kita kawal mereka sampai ke laut, itu malah lebih bagus. Karena sebenarnya seperti itu sudah mekanisme alam ya, tanpa campur tangan manusia. Mereka sebenarnya akan ya walaupun pasti banyak yang mati, tapi memang seperti itu berjalan. Kalau nggak ada yang mati, ya hewan lain makannya apa? Karena itu makanannya mereka, ini kecil. Walaupun kalau kebanyakan ya bahaya juga bagi populasi mereka. Tapi yang biasanya lebih banyak membuat mereka sulfatnya rendah itu ya karena efek manusia itu menambah cukup banyak kematian mereka, terutama di bidang pencernaan, termasuk sebenarnya kayak pembangunan di pantai Mas ya, kayak villa, gedung segala macam. Ini ganggu mereka. Kalau di luar negeri ini ada studi khusus tentang itu. Jadi ada kasus di pantai tertentu ya, saya lupa negaranya. Itu pantainya sudah banyak villanya, istilahnya sudah hotel, villa segala macam. Dan banyak sekali kasus penyu sampai ke jalan raya, ke kolam renang di hotel. Itu banyak kasus kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka udah melihat cahayanya banyak, ada bulan, ada lampu, ada mobil kan gitu. Ini penyu mau ke laut pun bingung, ini mana yang harus saya ikuti. Sehingga sebagian ada yang kemudian malah kesasar ke lampu hotel, maka masuknya ke kolam renang. Ada yang kesasar ke jalan raya karena lihat cahaya mobil, akhirnya kelindes seperti itu. Itu bahaya. Dan juga penyu biasanya tidak akan laying egg atau tidak akan bertelur pada saat pantainya itu kondisinya tidak sunyi. Nah kalau sudah ramai seperti itu, orang tiap malam pesta misalnya gitu ya, gimana ada kesempatan si penyu ini untuk bertelur? Karena ketika dia ingin bertelur, itu ibaratnya kayak kita mau BAB ya, nggak bisa ditahan. Ya mungkin bisa nahan kalau kita BAB ya 5 menit, 10 menit bisa nahan. Tapi kalau suruh nahan 1 jam, kan keserap lagi ke tubuh. Kalau kemudian mau BAB lagi sampai pada waktu tertentu, otomatis kan harus dikeluarkan kan, terpaksa. Nah bahayanya tidak ada kesempatan bertelur sehingga dia akhirnya mau keluar di air. Akhirnya kan mati semua tuh. Ini sebenarnya banyak ya studi mengenai populasi penyu ini. Teman-teman harus melihat dari sudut pandang yang banyak saya kira ya. Dari segi ekonomi juga ada, segi sosial juga ada. Karena kita juga punya masyarakat yang suka telur penyu. Dan saya pernah dulu diberikan telur penyu pas SMA. Saya dari Taruh bawa telur penyu. Dan itu memang banyak marak telur penyu dijual untuk dimakan. Saya kira itu. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya.
Eh, Perkenalkan, pertama nama saya Leoni Priyanka dari kelas biologi A. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan di buaya-buaya di tiap familinya itu beda-beda posisi giginya ketika menutup mulut. Contohnya kalau di Crocodilidae itu giginya berposisi interfinger, ada juga yang interlock kayak di Cephalidae, juga ada yang complete overbite di Alligatoridae. Pertanyaan saya, kalau misalnya manusia digigit sama buaya itu cara melepaskan dirinya itu beda-beda nggak sih Pak? Di tiap jenis buaya berdasarkan giginya itu. Terus juga apakah tingkat keparahan dari masing-masing buaya sesuai dengan giginya itu berbeda-beda? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Yang saya tahu ya, terima kasih pertanyaannya. Yang saya tahu tingkat keparahan itu atau cara melepas itu tidak ada hubungannya ya dengan bentuk gigi, bentuk pengatupan gigi maksud saya, tapi lebih ke arah kekuatan rahang. Karena kita tahu beberapa buaya ada yang kekuatan rahangnya sampai berapa ton per inch. Itu kayak ibaratnya mungkin kayak gajah pakai sepatu hak ya, atau sepatu hak ya, high heel, kemudian nginjek kita pakai high heel. Rasanya mungkin kayak gitu Pak. Ini sakit dan berat. Terkait dengan cara melepaskan. Jadi tidak semua juga buaya itu doyan menggigit manusia ya. Karena ada buaya yang kecil tadi ya, termasuk Gavialidae, walaupun dia relatif besar, tetapi kita nggak masuk dalam menu makanannya insya Allah. Kenapa? Karena dia memiliki moncong yang sempit, Mbak. Jadi makanannya lebih ke arah ikan, ya, atau hewan-hewan kecil. Karena sulit, istilahnya makan kita karena moncongnya sempit tadi. Nah, terkait untuk bagaimana cara melepaskannya, jadi dalam buaya ini nanti ada detrol. Nah, nanti teman-teman cek apa itu detrol. Kalau saya jelaskan nggak di sini. Ya, jadi detrol ini cara buaya untuk mencabik-cabik. Nanti silakan cek ya gimana caranya. Nah pada saat kita kegigit misalnya sama buaya ya, alhamdulillah ya. Cara paling gampang adalah kalau ada orang sekitar teman-teman suruh nindih buaya. Kalau enggak bisa bahaya. Nanti teman-teman kalau ngecek detrol akan tahu alasannya kenapa berbahaya, kenapa harus segera ditindih. Kalau terlanjur dia melakukan detrol, maka teman-teman harus ikuti pusaran detrolnya. Oke, saya kasih tahu aja wis, Suban. Jadi detrol itu setelah dia gigit, dia akan muter-muter di air. Jadi dia gigit kaki rusa gitu ya, dia nggak narik, nyabik atau motongnya, tapi dia muter. Jadi muter sampai kakinya lepas dari engsel. Jadi kalau sudah digigit, maka harus dihentikan detrolnya. Kalau ada orang sekitar Anda, ditindih buayanya. Ya, dalam posisi matanya tertutup tapi ya harus tertutup. Karena kalau enggak, dia lebih beringas. Nah, tapi kalau buaya sudah mulai mau melakukan putaran, maka kita ikut muter ke arah yang sama agar nggak kepelintir. Itu ya, bahaya di situ. Nah, terus sebenarnya buaya itu kalau teman-teman lihat ya, dia ngatupnya itu bukan rahang bawah gerak ke bawah kayak kita ya. Kalau kita kan ngomong otomatis rahang bawah yang gerak ya. Kalau buaya itu rahang atas yang gerak. Jadi kalau misalnya kegigit buaya, ini kalau buayanya ukurannya kecil atau medium ya, minta bantuan agar rahangnya diangkat. Ya, misalnya ini buaya gini, rahangnya diangkat seperti ini, diangkat seperti ini. Nah, nanti dia nggak akan bisa istilahnya berkutik sebenarnya, nggak akan bisa berkutik gigit. Tapi agak berbahaya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya paling aman ya nggak usah main-main sama buaya ya. Karena saya sendiri nggak pernah. Saya pernah pegang ya, cuma buaya kecil. Jadi kalau buaya besar, saya kira nggak usah lah. Kecuali kalau memang butuh untuk penelitian, teman-teman harus istilahnya sudah melatih ya, atau punya sertifikat pelatihan penanganan buaya. Karena buaya ini termasuk reptil yang paling sulit ditangani selain ular. Jadi hati-hati. Ada lagi, mungkin kita habiskan satu materi dulu ya. Nanti untuk materi kedua bisa dicarikan waktu ya untuk weekend ya. Karena minggu depan saya kan bilang tadi ada pelatihan ya.
Nanti mungkin teman-teman bisa cari waktu, tapi kalau bisa 4 kelas sekaligus ya. 4 kelas sekaligus, mungkin hari Sabtu atau hari Ahad besok ya. Kita fokuskan untuk bahas reptil yang kedua. Kalau minggu depan saya nggak tahu Sabtunya apakah buang atau masih pelatihan. Jadi amannya Sabtu ini aja, pekan ini. Oke? Nanti silakan koordinasi dengan 2 kelas yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Halo.